Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, salah satu yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, yaitu menyambut bulan suci Ramadan, menghidupkan bulan suci Ramadan, yaitu dengan amalan-amalan baik. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih, dan insyaallah nanti ditutup dengan salat witir. Salawat salam mari kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan besar harapan kita yang hadir di tempat ini kelak diakui sebagai umatnya sehingga berhak mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah hari ketiga, tapi alhamdulillah insyaallah semangat kita untuk terus menghidupkan Ramadan. Mari kita pupuk bersama-sama, jangan sampai kendor, jangan sampai di awal-awal saja. Kita berdoa, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa hadir dalam amalan-amalan yang memang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Salat tarawih memang sunnah, tapi adalah sunnah muakkad, sunnah utama yang untuk kita kerjakan. Jangan menganggap hanya sunnah. Bahaya sekali ini. Kalau kita sudah menganggap hanya sunnah, ini sangat bahaya sekali. Karena apa? Karena sungguh amalan-amalan wajib yang kita kerjakan, apalagi kita meremehkan sunnah, maka naudzubillah min dzalik, bisa jadi Allah juga akan meremehkan kita, amalan-amalan kita. Ketika kita meremehkan amalan-amalan yang sebenarnya sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan kita meremehkannya, maka naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah tidak meremehkan kita. Sama artinya ada yang mengartikan juga ketika kita tidak dalam uzur syar'i, misalnya kita tidak sedang bekerja atau kita tidak sedang ada urusan atau sakit dan lain sebagainya, tetapi kita lebih memilih untuk bersantai-santai di rumah, lebih asyik dengan gadget kita, dengan sosmed kita, dengan TV mungkin, maka naudzubillah min dzalik, ada yang mengumpamakan kita sedang menantang Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat mengobral, semuanya diobral, ampunannya diobral, rahmatnya diobral, seluruhnya. Pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Tapi kita tidak memperdulikan itu, sama saja kita menantang Allah Subhanahu wa taala. Kita ibaratkan misalnya di dekat rumah kita ada orang open house misalnya. Kita mau datang dikasih sama yang punya rumah. Tapi kita sebelah rumah kita tidak mau datang, kita malah mengacuhkan, itu sama saja kita mengacuhkan orang yang punya hajat. Dan yang bulan Ramadan ini adalah hajat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka mari terus kita menjaga semangat untuk kita bisa terus hadir di masjid. Mungkin tidak di masjid ini, bisa di masjid yang lain, tetapi intinya mari kita sama-sama menjaga untuk bisa terus melaksanakan amalan-amalan salat tarawih dan lain sebagainya, tadarus Al-Qur'an. Bagi yang mungkin pulang ke rumah seperti yang kemarin sudah disampaikan guru kita Ustaz Farhan Hidayat, jika yang pulang ke rumah ini lebih arahnya lebih memilih handphone dan
televisi, maka akan lebih baik untuk kita sama-sama di sini. Kita sama setelah sholat tarawih, setelah sholat witir, kita sama-sama membaca Al-Quran, bertilawaah bersama-sama, saling menguatkan, saling menyemangati, dan insya Allah itu akan membawa keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Insya Allah Ramadan bulan ini akan menjadi Ramadan terbaik yang pernah kita lewati. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat untuk diri pribadi saya sendiri, dan juga mudah-mudahan selama bulan Ramadan dan seterusnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya secara bersama-sama. Apa yang akan saya sampaikan adalah adab-adab menjadi seorang makmum. Kita kadang kalau melihat makmum sebelah kita, pertama yang paling utama adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana kita menunggu si imam itu melakukan rukun secara sempurna, baru kita melakukan rukun tersebut. Misalnya banyak juga kita dapati, misalnya si imam itu baca surat, misalnya surat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sudah tahu, sudah hafal suratnya, dan kita mendahului imam untuk menurunkan tangan kita dari genggaman tangan. Terkadang kita melihat seperti itu. Itu ada yang menghukumi bahwa itu tidak sah sholat jamaahnya. Sampai ada yang menghukumi tidak sah sholat jamaahnya. Karena apa? Karena dia mendahului imam. Dan pekerjaan yang mendahului imam itu adalah bisa jadi membatalkan sholat kita. Oleh karena itu, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama, terutama untuk diri pribadi saya sendiri. Yang pertama, adab-adab sebagai makmum dalam sholat berjamaah, yaitu apabila seorang makmum mendengar iqamah, janganlah ia tergesa-gesa berjalan. Tapi ini bukan juga untuk bersantai-santai di rumah. Tapi ketika mungkin kita ada udzur, mungkin sakit perut, biasanya kalau udah adzan kita sakit perut dan lain sebagainya, dan sudah iqamah, maka kadang kita suka berlari untuk mengejar si imam, untuk mengejar takbiratul ula, takbir yang pertama. Maka sebenarnya yang diajarkan adalah kita tetap hanya santai saja berjalan sampai menuju masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendengar suara iqamah, segeralah datang ke masjid untuk sholat. Ini intinya, segeralah datang ke masjid untuk sholat, dan berjalanlah dengan tenang dan penuh wibawa. Janganlah kalian tergesa-gesa, ikutilah jamaah sholat sebatas yang sempat kalian ikuti, dan lanjutkan bagian yang belum kalian ikuti. Ini anjuran untuk kita tidak tergesa-gesa setelah kita mendengar iqamah. Kemudian yang kedua adalah makmum tidak bangkit untuk sholat meskipun iqamah telah dikumandangkan sebelum imam masuk. Ini mungkin dulu zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu jamaah sudah siap, beliau diriwayatkan sholat qobliyah dan ba'diyah itu rata-rata di rumah. Beliau SAW salat qobliyahnya di rumah, kemudian ketika jamaah sudah siap, Bilal bin Rabah baru mendatangi rumah beliau yang hanya sebelah Masjid Nabawi, dan beliau menyatakan, ya wahai Rasulullah, sudah siap untuk melakukan salat jamaah. Maka Rasulullah pun masuk ke dalam masjid. Kemudian yang selanjutnya adalah bila perlu suara imam disambungkan dengan agar terdengar makmum bila diperlukan. Ini juga salah satu sunnah. Kita ketahui di Masjidil Haram ada namanya muballigh ya, ketika imamnya hanya Allahu Akbarnya hanya singkat Allahu Akbar, lalu di belakangnya adalah ada yang sebagai muballigh menyampaikan lebih keras lagi Allahu Akbar. Itu adalah salah satu sunnah juga. Ketika mungkin bacaan si imam itu tidak terdengar, sunnah juga untuk kita mengeraskan untuk menyampaikan kepada para jamaah yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah sebentar, maaf, ini saya singkat saja.
langsung mengikuti gerakan imam ketika terlambat masuk apapun gerakan yang dilakukan oleh imam. Jadi terkadang kita juga melihat juga ada beberapa saudara-saudara kita yang ketika datang terlambat masbuk, mereka menunggu untuk imam itu sampai berdiri. Tidak seperti itu yang disunahkan Rasulullah SAW. Yang diajarkan adalah kita terus langsung mengikuti gerakan si imam. Ketika imam ruku, maka kalau di mazhab Syafi'i yang insyaallah mazhab kita bersama adalah tetap diawali dengan takbir dulu, Allahu Akbar, lalu mengikuti gerakan si rukun yang dilakukan oleh si imam. Jangan sampai kita melihat si imam, kita nontonin si imam, apalagi kita ngobrol dulu dengan jamaah yang lain ketika kita masbuk. Tidak seperti itu yang diajarkan. Insyaallah dengan kita sudah belajar ini, kedepannya ketika kita masbuk maka kita bisa langsung mengikuti apa itu gerakan si imam. Kemudian tidak ruku sebelum sampai di saf salat. Artinya apa? Dulu Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau karena mengejar takbiratul ula, kalau kita beberapa waktu lalu sudah disampaikan oleh Ustadz Hadi betapa besarnya fadilah kalau kita melakukan takbir bersamaan dengan takbir bertemu dengan takbirnya si imam, maka banyak sekali keutamaan. Atau juga ada yang menafsirkan bahwa ketika kita masih masuk mengikuti rakaat pertama, lalu kita juga masih dapat keutamaan takbiratul ula. Pada waktu itu kalau tidak salah Abu Bakar As-Siddiq, beliau sudah mendapati Rasulullah SAW sudah ruku, lalu beliau mengakali. Tidak hanya sekarang aja, dulu tuh ada yang ngakali juga. Jadi masih agak jauh, beliau ruku dulu biar dapat rakaat pertama juga beliau biar dapat. Kemudian setelah berdiri, beliau gerak dikit, gerak lagi sampai mendekati saf salat. Kan tidak apa-apa ya kalau gerakan maksimal 3 kali berturut-turut ya. Jadi beliau ruku agak jauh, kemudian beliau bergeser lagi sedikit sampai beliau masuk ke safnya. Kemudian setelah salat, Rasulullah SAW menegur Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, menambahkan semangat kepadamu dan jangan kamu ulangi lagi hal tersebut." Yaitu tidak boleh dari kejauhan ruku untuk mengejar salah satu rakaat. Itu tidak diperkirakan. Maka yang sesuai dengan sunnah yang pertama adalah kita tidak tergesa-gesa untuk sampai ke saf. Kita tidak tergesa-gesa untuk mengikuti salat si imam. Kemudian salah satu sunnahnya adalah mengingatkan imam bila imam kesulitan mengingat ayat yang akan dibacanya. Oleh karena itu ini sangat penting sekali, yang berada di belakang imam diusahakan memang yang alim, beliau yang tahu, karena ketika si imam itu salah bacaannya atau apa, yang pertama sekali wajib untuk mengingatkan adalah yang di belakang imam. Oleh karena itu kalau kita jangan coba-coba deh datang duluan duduk belakang imam, jangan deh. Memang keutamaannya Masya Allah luar biasa, tapi tanggung jawab yang ada di belakang imam itu juga sangat luar biasa. Sama halnya keutamanya, tapi tanggung jawabnya juga sangat luar biasa. Oleh karena itu kalau kita bisa memang mau mengejar saf pertama, silakan saf pertama, tapi jangan di belakang imam. Itu memang sebenarnya secara kaidah memang kecuali kalau sebagai pengurus boleh seperti itu, atau memang beliau yang sudah imam rawatib, emang imam yang sudah dijadwalkan, maka silakan untuk menempati saf di belakang imam. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan gerakan setelah imam itu benar-benar sempurna melakukan rukun sholat. Artinya apa? Yang tadi saya sampaikan, yang pertama adalah ketika misalnya mau ruku, maka benar-benar kita tunggu si imam itu sempurna ruku, baru kita mengikuti rukunya. Dan yang paling sering adalah ketika sujud. Ketika sujud, baru imam itu Allahu Akbar, baru Allah, si makmum itu banyak yang sudah melakukan gerakan langsung turun. Dan bahayanya apa? Ketika yang makmum itu jiwa pembalapnya besar, takutnya duluan
turun dulu dibandingkan si imam. Itu yang bisa menyebabkan salah satu mungkin ada yang sampai menghukumi sholat berjamaahnya batal. Maka ini yang mari sama-sama kita amalkan bersama. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini sebagai pengingat bagi diri pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki sholat kita bisa memperbaiki semangat kita untuk terus berada di masjid, untuk terus sama-sama memakmurkan masjid kita. Seperti tagline kita, kalau kita bisa lihat di spanduk depan, kalau ada yang mau baca, tagline kita adalah Pak Sidik ya? Pak Sidik ada nggak? Lupa saya. Jadi menyambut Ramadan Karim, meraih ridha Allah bersama di Masjid Al-Hakim. Maka mari sama-sama kita memakmurkan Masjid Al-Hakim untuk sama-sama kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk insyaallah sama-sama kita berada di surga, bertetangga lagi insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.